Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 ingin memaparkan tugas dari MK kebijakan publik, yaitu dampak dari kebijakan. Jadi selanjutnya pada slide pertama akan dijelaskan oleh Askarudin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askarudin. Saya adalah mahasiswa pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini saya sedikit ingin menjelaskan tentang dampak daripada kebijakan. Dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan yang nyata. Menurut Anderson, semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik yang langsung maupun yang akan datang, harus diukur dalam bentuk efek simbolis atau efek nyata. Outputnya, kebijakan adalah berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah. Kegiatan ini harus diukur dengan standar tertentu. Maksudnya, semua kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu harus memperhatikan efek yang ditimbulkan kepada rakyat itu sendiri. Katakanlah rakyat Indonesia misalnya. Ketika pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan, selain mementingkan daripada kepentingan negara, harus juga memperhatikan kepentingan daripada kepentingan rakyat. Misalnya, kebijakan tentang menaikkan harga BBM. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan ini, banyak efek yang ditimbulkan daripada kebijakan menaikkan harga BBM, seperti harga pangan melonjak, kebutuhan-kebutuhan langka, banyak terjadi misalnya penumpukan ataupun penyelewengan terhadap bahan bakar, misalnya ditumpuk terus dijual kembali dengan harga yang mahal. Boleh pemerintah mengeluarkan misalnya suatu kebijakan seperti BBM tersebut. Akan tetapi ketika pemerintah sudah mengeluarkannya, pemerintah juga harus mengambil langkah dalam mengatasi efek-efek yang ditimbulkan daripada kebijakan tersebut. Makanya setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini harus diukur dengan standar tertentu. Harus misalnya diukur oleh pemerintah bagaimana dampak yang ditimbulkan, apa yang akan terjadi, dan bagaimana cara mengatasi ketika terjadi misalnya ketidakmampuan masyarakat di dalam hal misalnya kenaikan harga bahan pokok yang terjadi akibat kebijakan menaikkan harga BBM tersebut. Makanya semua kebijakan itu tentunya harus dipikirkan matang-matang oleh pemerintah. Itu tentang efek yang ditimbulkan daripada kebijakan tersebut. Dan harus ada misalnya aksi nyata daripada pemerintah. Seperti yang saya katakan tadi, ketika mengeluarkan suatu kebijakan, pemerintah harus menjelaskan misalnya kebijakan-kebijakan ini dikeluarkan untuk apa, dan efek yang ditimbulkan itu seperti apa. Kami akan menjamin kehidupan bagi rakyat Indonesia dengan mengeluarkan misalnya peraturan-peraturan agar di lapangan tidak terjadi misalnya kelangkaan bahan pokok, kenaikan bahan pokok. Kami akan menekan bagaimana supaya kebijakan yang kami keluarkan ini tidak berdampak kepada masyarakat. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang dampak kebijakan publik. Nah,
Secara teoritis, dampak kebijakan tidak sama dengan output kebijakan. Karena itu, menurut di tahun 1981, penting untuk tidak mengukur manfaat dalam bentuk aktivitas pemerintah. Nah, kita di sini tidak boleh mengukur manfaat dalam bentuk aktivitas pemerintah. Nah, hal ini perlu dicermati lagi, karena yang sering kali dilihat adalah pengukuran aktivitas pemerintah semata mengukur output kebijakan. Nah, dalam menjelaskan determinan kebijakan publik, ukuran output kebijakan publik sangat penting untuk diperhatikan. Namun dalam memulai dampak kebijakan publik, perlu ditemukan identitas perubahan dalam lingkungan yang terkait dengan upaya pengukuran aktivitas pemerintah tersebut itu sendiri. Akan menjelaskan tentang kriteria kebijakan. Yang pertama ada kebijakan harus dibedakan dari keputusan. Seringkali kebijakan dikaitkan dengan keputusan. Kebijakan adalah suatu keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan berdampak luas. Keputusan yang diambil artinya harus dilihat dari apakah semua orang itu bahagia, susah, senang maupun melarat. Nah, apabila ada kebijakan, maka akan ada keputusan. Tetapi kebijakan dan keputusan itu berbeda. Keputusan adalah pandangan sendiri dan suatu konsekuensi yang logis dari seseorang. Nah, sedangkan kebijakan dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama, siapa yang memanfaatkannya, apa manfaatnya, kemudian konsekuensi hukumnya, dan juga solusinya. Maka keputusan yang diambil itu secara spontanitas. Kemudian yang kedua, kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan. Kebijakan mencakup perilaku adalah orang yang mengambil keputusan, sedangkan harapan-harapan adalah apabila orang yang mengambil keputusan tentunya memiliki harapan-harapan yang akan dicapai. Nah, kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan adalah peraturan yang menampung harapan-harapan maupun masalah-masalah yang dihadapi oleh banyak orang. Kemudian yang ketiga ada kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai. Nah, kebijakan yang telah dibuat tentunya harus mempunyai tujuan ataupun sesuatu yang ingin dicapai. Nah, contohnya misalnya seperti pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat. Apabila masyarakat menerima bantuan dari pemerintah, maka masyarakat akan lebih konsumtif. Nah, dengan masyarakat konsumtif, maka akan meningkatkan perekonomian bagi negara. Keempat ada setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit. Artinya adalah dalam suatu kebijakan, dalam membuat kebijakan sudah pasti ada tujuan tertentu, walaupun dalam praktek kebijakan tersebut ada penambahan ataupun pengurangan dari tujuan tersebut. Kemudian ada kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu. Artinya adalah ada proses-proses yang telah dibuat sebelum kebijakan itu dikeluarkan. Nah, sehingga kebijakan itu dikeluarkan tidak serta-merta terburu-buru ataupun spontan. Kemudian ada kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan intraorganisasi. Artinya adalah kebijakan yang dibuat itu melibatkan lembaga-lembaga di bawahnya, misalnya seperti Kemendikbud memberikan kuota internet kepada masyarakat, tentu bekerja sama dengan pihak Telkomsel, XL maupun yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subjektif. Artinya yang termasuk dalam kebijakan seperti proses kebijakan, aktor dalam kebijakan, hasil dan tujuan dari kebijakan itu tentu memiliki beberapa penafsiran yang berbeda dari beberapa orang, misalnya seperti tujuan yang akan dicapai dan dampak yang akan diberikan dari kebijakan tersebut. Selanjutnya saya Makfira ingin membahas tentang 5 dimensi dari dampak kebijakan publik. Nah, dampak kebijakan publik ini memiliki 5 dimensi yang menyusunnya, yaitu yang pertama adalah dimensi yang
yang menyangkut tentang dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, dengan demikian, sasaran dalam kebijakan publik yang diharapkan untuk dipengaruhi oleh kebijakan harus dibatasi, serta dampak yang diharapkan dari kebijakan harus ditentukan dari awal pembuatan kebijakan publik tersebut. Terus yang kedua dimensinya yaitu kebijakan mungkin mempunyai dampak terhadap keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan dari yang telah diperkirakan sebelumnya oleh aktor perumus kebijakan tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga, kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan-keadaan yang akan datang. Oleh karena itu, sasarannya itu harus mempengaruhi sasaran kelompok di dalam maupun sasaran kelompok yang di luar. Terus yang keempat, yaitu evaluasi juga menyangkut unsur yang lain, yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana sedemikian rupa. Dan yang terakhir yang kelima yaitu menyangkut biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat maupun beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik yang dibuat tersebut. Nah, teman-teman, mungkin itulah 5 dimensi dari dampak kebijakan publik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Aminuddin. Saya akan menjelaskan slide kelima, yaitu dampak kebijakan yang perlu diperhatikan di dalam evaluasi kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh Anderson pada tahun 1984, terdapat sejumlah dampak kebijakan yang perlu diperhatikan di dalam evaluasi kebijakan. Yakni yang pertama itu dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target. Jadi objek itu harus jelas kemana target yang akan kita berikan terhadap kebijakan yang diciptakan. Ya, misalnya bisa targetnya kepada masyarakat miskin, pengusaha kecil, kelompok anak-anak sekolah yang termarginalkan, atau siapa saja yang menjadi sasaran. Seperti misalnya kepada masyarakat miskin kita bilang. Jadi kebijakan yang diberikan itu harus bisa langsung dirasakan dampaknya pada masyarakat miskin. Nah, selanjutnya dampak kebijakan terhadap situasi kelompok lain selain situasi atau kelompok target. Nah, setelah diciptakan kebijakan yang pertama ini, dampak kebijakan situasi kepada target objek yang ditentukan, kita harus lihat juga kepada yang lainnya. Misalnya kita mau buat kebijakan seperti yang sekarang itu kan kita ketahui kebijakan Omnibus Law. Nah, di situ dikatakan oleh pemerintah targetnya untuk masyarakat kecil untuk memperluas lapangan pekerjaan, tapi dampak yang terlihat oleh masyarakat sekarang, target tersebut sangat jelas ditunjukkan kepada para pengusaha besar. Nah, di sini inilah yang dimaksud kepada kelompok selain kelompok target. Dampaknya bagaimana? Selanjutnya dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang atau kondisi masa yang akan datang. Nah, begitu juga kepada contohnya kita bisa bilang seperti Omnibus Law. Di sini dijelaskan dampak kebijakan dari kebijakan yang diciptakan kepada sekarang dan masa yang akan datang. Nah, dampaknya seperti yang kita ketahui, seperti Omnibus Law ini kan dampaknya untuk ke depan bisa merusak lingkungan seperti yang telah kita bacakan dengan undang-undang pada bagian kemudahan dalam berinvestasi. Nah, di situ kan ada pidananya. Jelas di pidana tersebut sangat memudahkan para investor untuk membuka lahan, karena pidana yang akan diberikan
yaitu hanya 1 miliar. Sedangkan kepada perusahaan yang mencapai omset yang mencapai profitnya mencapai di atas 10 triliun, itu sangat mudah bagi mereka untuk mempermainkan undang-undang tersebut. Itulah salah satunya dari dampak pada masa yang akan datang. Selanjutnya yang keempat itu ada biaya langsung kebijakan. Biaya langsung kebijakan dalam bentuk sumber dana yang digunakan dalam program. Misalnya kebijakan seperti yang kemarin Jokowi membagikan uang untuk UKM. Itu ada biaya yang harus dikeluarkan. Jadi dampak biaya bagaimana? Selanjutnya ada biaya tidak langsung kebijakan. Di yang kelima ini, yang keempat ada biaya langsung kebijakan. Ini yang jelas berapa yang dikeluarkan. Selanjutnya ada biaya tidak langsung kebijakan. Biaya tidak langsung kebijakan ini misalnya seperti anak-anak harus sekolah, contohnya sekolah, dan contohnya seperti full day school. Jadi sebagian anak-anak harus membantu orang tuanya untuk mencari uang. Karena terjadi full day school, karena adanya kebijakan full day school dari pemerintah, jadi sebagian anak-anak tidak memiliki cukup uang untuk sekolahnya, untuk biaya sekolah, dan untuk membantu perekonomian keluarganya. Jadi di situ akan terlihat biaya tidak langsung dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terhadap full day school. Dan selanjutnya mengukur manfaat tidak langsung dan kebijakan terhadap komunitas. Di sini kita lihat hal ini semuanya dapat dilihat dari dampak simbolis kebijakan. Misalnya di bidang pendidikan terlihat ada perubahan sikap perilaku masyarakat untuk sadar akan arti penting pendidikan, atau di bidang kesehatan melalui sikap dan perilaku sehat yang ditunjukkan kehidupan sehari-hari. Itu mengukur apakah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah akan berefek kepada masyarakat, manfaatnya dari kebijakan tersebut. Seperti yang dikatakan tadi, hidup lebih bersih, sering cek kesehatan, itu kebijakan yang mengukur manfaat dari kebijakan tidak langsung, dari kebijakan-kebijakan yang ada. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, Rahmat Amnuddin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.